Tim kuasa hukum Budi Gunawan gagal menghadirkan saksi penyidik aktif di KPK dalam sidang pra-peradilan kasus Budi Gunawan. Pihak Budi Gunawan hanya bisa menghadirkan mantan penyidik KPK yang sudah kembali ke Polri. Keputusan hakim itu atas permintaan KPK karena khawatir jika penyidik aktif dihadirkan akan menimbulkan konflik kepentingan yang bersangkutan dengan institusi asalnya. Mantan penyidik KPK, Ajun Komisaris Besar Irsan, mengatakan pimpinan KPK tak pernah memaksa penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikatakan saat ia memberikan kesaksian dalam sidang pra-peradilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menghadirkan 4 orang saksi ahli hukum tata negara dan hukum pidana. 2 saksi ahli hukum administrasi negara sepakat bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka adalah rekayasa dan tidak sah. Sementara 2 pakar hukum tata negara menyatakan kebijakan presiden tidak boleh diintervensi oleh pihak lain karena hak prerogatif presiden dan seharusnya penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK hingga penyidikan selesai. Dan untuk membahasnya permasalahan itu telah hadir di studio kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Fredrik Yunadi, dan kuasa hukum dari BW, Abdul Fikar Hajar. Serta di ujung telepon sudah ada pengamat hukum pidana Teguh Nasrullah. Saya akan sapa Pak Teguh Nasrullah terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Teguh Nasrullah. Selamat pagi Pak Kris. Baik, selamat bergabung Pak. Demikian juga selamat datang Pak Fikar, selamat datang Pak Fredrik, selamat datang di Berita 1. Baik, kita ke Pak Teguh Nasrullah terlebih dahulu. Pak, apakah saksi dari mantan penyidik KPK ini bisa membuka tabir penetapan BG sebagai tersangka seperti itu? Gini, yang namanya saksi itu ya lebih cenderung menyampaikan apa yang dia lihat, dia alami, atau dia dengar sendiri. Nah, mantan penyidik KPK bisa menjelaskan secara umum apa yang dilakukan, bagaimana prosedur penyidikan dari lead sebuah penelitian di KPK meningkat menjadi lidik penyidikan sampai dengan gelar perkara untuk masuk ke penyidikan. Ya, Nah, memang kita akui bahwa selama ini negara lalai memberikan reward, ya, penghargaan kepada penyidik-penyidik KPK yang membongkar kasus-kasus besar itu. Sebenarnya semua penyidik dan penyelidik di KPK, bahkan dari leadnya pun itu yang mereka bekerja luar biasa, ya. Hanya saja di akhirnya memang penentuan apakah bisa meningkat dari lidik menjadi dik itu ada di pimpinan KPK dengan gelar terlebih dahulu terjadi perdebatan untuk secara kolektif kolegial. Pertanyaan saya adalah apakah pimpinan KPK tidak pernah melakukan kekeliruan? Sering juga melakukan kekeliruan. Misalnya begini, penetapan seseorang, perubahan status dari lidik kepada dik belum terjadi, ya, belum ada sprindiknya. Tetapi dengan belum ada sprindik pasti belum ada tersangka. Tapi pimpinan KPK sudah mengumumkan orang itu menjadi tersangka. Baru 2,5 bulan kemudian sprindik turun. Itu juga sering, bahkan akhirnya penyidik-penyidik KPK itu marah. Sampai lempar-lempar kursi, banting-banting kursi. Ya. Pak Teguh, kita tahan dulu sebentar ya Pak ya. Kita ke Pak Abdul terlebih dahulu. Pak Fikar boleh ya? Ya. Pak Fikar, apakah benar ini mengajukan keberatan atas permintaan tim BG untuk menghadirkan saksi mantan penyidik KPK begitu Pak? Oh ya, akan terjadi konflik kepentingan di sana. Kalau penyidik aktif itu dihadirkan, ya, karena apa? Karena memang itu pekerjaan dia, gitu ya. Pekerjaan dia, dan dia nggak boleh membuka rahasia. Itu rahasia negara loh, apa yang dia lakukan. Apalagi kemudian penyidik aktif yang menyidik kasus yang menjadi objek perkara umpamanya. Itu akan terjadi konflik kepentingan. Tapi saya ingin menanggapi Pak siapa tadi? Nasrullah. Ya. Undang-undang KPK itu lex spesialis, ya. Meskipun di dalamnya dikatakan bahwa
untuk hukum acaranya sepanjang tidak diatur dalam undang-undang KPK, maka KUHAP lah yang berlaku. Kita hukum acara pidana. Nah, yang disebutkan oleh Pak Nasrullah itu tadi adalah konstruksi KUHAP, ya, bahwa penyelidikan itu belum menemukan bukti, kemudian di penyidikan tuh bisa ditentukan ada tersangka. Tapi Nasrullah lupa baca, ya, di pasal 43 dan 44 Undang-Undang KPK mengenai penyelidikan itu ada jelas diatur. Begini bunyinya, ya, jika penyelidik dalam melakukan penyidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada kepada KPK, komisioner. Ya. Nah, artinya apa? Artinya di dalam penyelidikan menurut Undang-Undang KPK itu sudah bisa didapatkan bukti. Oke. Nah, oleh karena itu ketika masuk ke penyelidikan, karena buktinya sudah ada, ya bisa ditetapkan sebagai tersangka. Baik. Itu yang orang lupa, bahwa beda antara KUHAP dengan Undang-Undang KPK. Baik, Pak Fikar, sebentar ya. Kita ke Pak Frederick terlebih dahulu, Pak. Alasan untuk menghadirkan mantan penyidik KPK apa? Menarik, Pak. Jadi begini, ya. Apa yang dibicarakan oleh rekan ini, saya tidak sependapat. Harus membaca pasal 38. Ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, bahwa apapun yang berlaku di hukum acara pidana berlaku seluruhnya di KPK, kecuali pasal 7 ayat 2. Baca pasal 38. Pasal 44 itu lex specialis, tapi namun tetap tunduk dan harus mengikuti daripada apa yang ditentukan dalam KUHAP. Tidak ada terkecuali. Maka melihat segala surat panggilan, surat tindakan yang dilakukan KPK, pertama kali kan rujukannya itu kan pasti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, ya. Kemarin itu sudah dibahas daripada pengadilan. Masalah soal kembalikan kepada masalah soal kenapa kita mau menghadirkan mantan dan penyidik KPK yang sekarang masih eksis. Harus ngerti, apapun yang dibuka di pengadilan itu atas perintah hakim. Hakim kalau memerintahkan tidak ada lagi rahasia. Apapun alasannya tidak ada. Tapi yang saya harus kasih tahu, maksudnya penyidik KPK yang masih eksis yang kita mau hadirin, mereka diteror sama orang KPK sendiri, diancam. Dan untuk demi keselamatan kita pertimbangkan untuk sementara kita tidak perlu menghadirkan, karena apa yang sudah dibongkar, yang sudah diungkap sudah sangat jelas. Seperti contoh waktu adalah mantan penyidik Hendy, kan kita minta dia supaya bicara, kemudian diintervensi daripada kuasa hukum daripada KPK, menyatakan bahwa tidak ada relevansi karena tidak ada hubungan dengan kasus. Waduh, saya rasa mereka itu perlu sekolah lagi. Karena apa? Yang kita ungkap dalam peradilan ini bukan kasus pidana. Kalau kasus pidana, itu saksi harus yang mendengar, melihat, mengetahui langsung. Ini adalah hukum acara administrasi hukum. Jadi tidak berlaku untuk kasus pidana, tapi saya tidak mau berdebat. Yang jelas, kan ditanya sama rekan kami, apakah dalam hal ini saudara waktu menjadi penyidik, ya kan, apakah ada suatu perintah untuk menjadikan tersangka, kemudian tidak ada unsur cukup untuk dijadikan tersangka? Ada, sudah selesai, cukup. Itu aja yang saya bongkar. Itu dulu ya, sebentar ya. Ke Pak Teguh Nasrullah dulu nih, sebentar nih. Pak Teguh Nasrullah, masih mendengar ya? Pak. Ini saya sampaikan ya. Ya. Ini Bang Fikar ini senior saya yang didik saya di LBH Jakarta dulu ya. Salam hormat Bang Fikar ya. Jadi gini, hukum acara pidana, KUHAP itu adalah legi generali, payung dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia. Ya. Jadi hukum acara pidana bukan hanya yang ada di dalam KUHAP, tapi tersebar di dalam berbagai undang-undang lain sebagai lex spesialisnya. Nah, itu harus diingat dulu, termasuk hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Imigrasi dan lain-lain. Itu harus paham. Yang dibilang Bang Fikar itu pasal 43 itu sama halnya dengan yang ada di KUHAP juga, bahwa
apabila hasil penyelidikannya dianggap ada bukti permulaan yang cukup, di kepolisian pun digelar perkara. Ini sudah bisa kita tingkatkan ke DIK apa tidak. Penambahan pasal 43 di situ hanya menegaskan apa yang ada di KUHP. Bukan berarti kalau belum di sprindik, kamu sudah diumumkan seseorang jadi tersangka, belum. Payung dasar hukumnya apa untuk mengumumkan? Itu satu. Yang kedua, kalau masalah konflik kepentingan, dalam kasus Pak Joko Susilo, KPK juga menyidik anak buah Pak Joko Susilo, diperiksa. Mereka tidak mengatakan saya keberatan karena konflik kepentingan, nggak ada. Itu polisi-polisi anak buah Pak Joko Susilo disidik. Nah kemudian kalau penyidik itu nggak boleh hadir ke pengadilan, itu seluruh penyidik yang disebutnya adalah penyidik proses verbal. Sebahagian ya penyidik dalam perkara Pak Joko Susilo itu dihadirkan ke persidangan untuk didengar keterangannya. Karena apa? Ada saksi-saksi yang dihadirkan mengatakan bahwa saya dipaksa di dalam pemeriksaan, diancam. Terus saya sudah bilang A, tetapi penyidik tidak mau. Saya bilang A, harus bilang B, dan akhirnya saya ambil sikap nanti di pengadilan saya rubah. Nah, kemudian penuntut umum KPK menghadirkan saksi tadi sebagai saksi verbal. Jadi bagaimana proses penyidikan itu dilakukan? Dihadirkan, Bang. Jadi kita dalam memberikan pernyataan sikap seperti ini harus fair apa adanya, tidak merujuk kepada kepentingan masing-masing. Karena ini penting untuk kepentingan negara ke depan. Bagaimana hukum ini harus ditegakkan oleh kedua belah pihak. Yang benar itu benar, salah gitu. Oke, Pak Teguh, ini berarti sidang terhadap BG ini maksudnya saya masih bisa dilanjutkan seperti itu, Pak? Itu tergantung akhirnya kepada pertimbangan hakim ya. Hakim mempertimbangkan. Jadi boleh saja kedua belah pihak itu sering mengajukan keberatan. Ya, silahkan dengan argumentasi masing-masing hakim akan memutuskan. Tetapi apa yang pernah dilakukan oleh KPK juga berhak dilakukan oleh pihak lain, karena di dalam persidangan saksi proses verbal itu sering bisa dihadirkan. Kemudian ketika dia menjelaskan, apalagi yang bersifat umum, dia menceritakan bagaimana bla bla bla, publik boleh tahu itu. Kecuali yang sangat bersifat kerahasiaan. Oke Pak, sebentar kita tahan dulu Pak Teguh, Pak Fikar dan juga Pak Frederick. Kita harus jeda sejenak ya. Kami akan kembali dalam Dialog Jurnal Pagi, tetaplah bersama kami.